أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kembali untuk belajar tentang hadis Arba'in An-Nawawi. Dan pada pertemuan kemarin kita telah membaca hadis yang ke-32 dan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari pelajaran hadis yang ke-32 tersebut. Insyaallah sampun hafal sedanten ya. Hadisnya sudah hafal semuanya. Napa hadisipun? La darara wala dirar. Nggih. Gampil napa susah? Uncapannya gampang ya Pak ya. Praktek pun kadang praktek pun kadang rada susah ya. Dan kecuali yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mengamalkannya. Kita ulangi lagi Bapak dan Ibu sekalian faedah yang sudah kita baca kemarin berkaitan dengan hadis yang ke-32 ini. Insyaallah kalau hadis yang ke-32 ini kita lakukan atau laksanakan, maka seperti apa Pak? Kehidupan seperti apa? Hadis yang ke-32 kalau kita amalkan, insyaallah ya, tidak ada penyakit dalam diri kita. Ya, karena ada beberapa penyakit yang terkadang disebabkan karena kita tidak melakukan dari hadis yang ke-32 ini. Nanti kita singgung sedikit berkaitan dengan faedah hadis yang ke-32 ini. Faedah yang kemarin yang sudah kita baca, yang poin yang penting, sebenarnya penting sedoyo ya. Penting semuanya dari faedah yang kita baca kemarin, tapi kita sedikit mengulasnya kembali supaya barangkali ada yang terlupa bisa kita ingatkan. Tahrimu ma yadurru bihil insan nafsahu aw malahu aw irdahu. Haramnya seseorang itu berbuat madarat terhadap dirinya sendiri atau hartanya atau kemuliaannya. Gini sudah kita bahas, kalau ini sudah kita bahas kemarin bahwa tidak boleh kita berbuat madarat terhadap diri kita sendiri. Contohnya apa Bapak dan sekalian? Contohnya apa? Contohnya merokok, itu yang paling mudah ini ya, minum khamar ya, makanan yang tidak menyehatkan
Mungkin yang terlalu pedesnya sangat-sangat pedes, yang levelnya kalau bon cabai itu level pinten? Ya, level 50 ya atau ke atasnya. Tidak boleh. Ya. Ibu-ibu pakai bon cabai apa mboten Bu Muni? Enggak ya. Ini makanan anak-anak. Demikian juga ada beberapa orang yang rela menyakiti dirinya sendiri dengan sesuatu yang membahayakan. Misalnya karena sudah putus asa dengan kehidupannya barangkali, atau sudah capek dengan kehidupannya, atau sudah bosan mendengar cacian dari temannya, terkadang menyakiti dirinya dengan apa? Menggunakan silet misalnya. Dulu ada kelas 6 di santri kita itu, ya santri kelas 6 loh Bu, ya. Itu terlihat goresan di tangannya. Kira-kira kenapa Bapak? Santri kelas 6 dan kelas 1 SMP waktu itu. Silet ada goresan ya, bekas goresan di tangannya. Dan beberapa kali mau melukai dirinya pada saat di pondok. Kira-kira faktor apa? Iya. Ya karena terkadang di rumahnya tidak bahagia, tidak melihat suatu pemandangan yang membahagiakan. Mungkin pusing ya kalau stres karena melihat orang tuanya sering tidak nyaman. Ya, makanya dipuaskan dengan melukai dirinya sendiri. Kalau kabur juga tidak bisa barangkali seperti itu. Ya. Mau kabur kemana? Nggak punya uang. Ya. Mau kemana? Tidak ada yang bisa ditolong. Ya barangkali yang bisa dilakukan adalah melukai dirinya sendiri tersebut. Hal itu dilakukan karena apa? Supaya apa? Perasaannya bisa tersalurkan. Au malahu. Itu memadarkan dirinya sendiri dengan hartanya untuk sesuatu yang haram atau yang tidak diperkenankan oleh syariat Islam ini. Kemarin sudah kita bahas ya. Misalnya acara apa? Bersih-bersih desa barangkali seperti itu ya. Atau menggunakan untuk yang berlebih-lebihan, misalnya makanannya, pakaiannya dan sebagainya. Au irdahu atau kehormatannya. Jangan sampai kita memadarkan diri kita sendiri dengan di dalam kehormatan kita. Misalnya kita diuji Allah Subhanahu wa taala anak yang tidak menurut dengan keinginan kita. Saking tidak sabarnya orang tua, biasanya ceritanya yang buruk atau baik dengan orang lain. Misal ibu-ibu sudah gemes sekali dengan anaknya, sudah didoakan tidak nurut, diperbuat ya, kasih kebaikan tidak nurut, kemudian dikasih ya apa saja tidak nurut, akhirnya ibu-ibu kesel dan banyak cerita ke orang lain. Biasanya diceritakan baik atau buruknya? Buruknya. Ini bisa menjatuhkan seseorang di dalam kehormatannya. Makanya ada ini Bapak Ibu sekalian, ada anak-anak itu terkadang sampai ini nyata ini. Dan alhamdulillah Allah beri petunjuk dengan sebuah pendidikan yang memanusiakan manusia. Terkadang kan orang tua kalau melihat anaknya tidak baik tidak sabar. Ya, dan banyak menceritakan keburukan tentang anaknya. Makanya kita harus hati-hati, barangkali kita pernah berbuat madharat dengan kehormatan kita, minimal dengan apa yang ada di dalam keluarga kita. Itu semua tidak diperbolehkan. Makanya ibu barangkali kalau mau cerita ke atas-atas ya, ceritanya ini patut tidak untuk diceritakan ke orang lain. Barangkali itu menyangkut kehormatan suami kita ya, atau istri kita atau anak kita, yang mana itu ya diharamkan di dalam agama Islam ini. Makanya mendingan curhatnya teng sinten?
kepada tetangga, kepada Allah. Pada tetangga nanti bisa ya nyebar kemana-mana. Ya sebaiknya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dipahami ya ini ya. Aplikasinya saken ya. Tahrimu ma yadurru bihil insan nafsahu aw malahu aw irdahu. Haram hukumnya membuat madarat terhadap dirinya sendiri dengan hartanya atau dengan kehormatannya. Lah niki Bapak Ibu sekalian. Faedah selanjutnya pun yang sangat penting kemarin nomor 11 ya. Yatafarraqu ala hada idza adarra bika ahadun fala tadurruhu. Seandainya ada seseorang itu berbuat madarat terhadapmu, jangan kau membalasnya. Ya. Niki ya. Faedah nomor 11 kalau kita sampun dibaca idza adarabika ahadun fala tadurruhu. Seandainya ada seseorang yang berbuat madarat terhadapmu, janganlah kau membalasnya. Bal atlub haqqaka minhu 'indal hakimi min ghairi masabatin. Akan tetapi mintalah hakmu yang sudah dimadoroti oleh saudaramu tadi di hadapan hakim tanpa engkau mencelanya. Niki kaidah yang agung ya. Nomor setunggal ya. Au tatlubu haqqaka minhu indallah, atau engkau meminta hakmu tadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Au ta'fu anhu wa ta'khudhu ajraka indallah, atau engkau memaafkan saudaramu tadi dan engkau mendapatkan mengambil pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah yang agung ya. Ini kula sampun nglampahi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana beratnya kita menurunkan perasaan kita terhadap saudara kita. Pada saat dulu Allah Subhanahu wa taala masih mengamanai saya waktu di sekolah itu di kepala sekolah, secara tidak langsung ada sebuah keputusan saya yang membuat guru itu tidak terima dengan keputusan saya. Kira-kira akibatnya apa? Waktu itu saya ada amanah menjadi kepala sekolah. Kemudian ada salah satu guru yang ada di bawaan saya, misalnya seperti itu ya. Tidak, saya membuat sebuah keputusan yang ternyata keputusan saya tadi dianggapnya memadorotkan pihak keluarganya. Sebut saja saya memutuskan pada saat itu anaknya tidak naik kelas. Ini nyata ya. Saya pernah ngambil itu. Akhirnya apa? Guru itu terima atau tidak? Tidak terima. Kira-kira apa yang diperbuat oleh guru tersebut? Ini berat Bapak Ibu. Ngomong sana sini tentang ya mungkin tentang kekurangan saya dan sebagainya. Dan saya menyangka itu masalah sudah selesai. Kan kita wajar waktu itu wajar kalau ada santri yang tidak naik kelas menurut kita, dan itu kita sidangkan di rapat dengan guru. Semua sepakat ya kebanyakan insyaallah waktu itu sepakat anak ini tidak naik kelas. Tapi ternyata keputusan kita yang kita ambil itu tidak diterima oleh guru yang punya anaknya sekolah di situ. Kira-kira yang menjadi ujung tombak yang disalahkan sinten niku? Guru-guru semua apa kepala sekolahnya kan ya. Bapak Nusila itulah nggak enak Bapak. Setelah itu kejadian itu bertahun-tahun ternyata membuat perasaan ini tidak nyaman. Mau ketemu kira-kira ini apa? Sungkan atau menghindar jauh? Sungkan. Itu berlangsung
sekitar hampir 2 tahun atau 3 tahun lebih. Dan saya mengira masalah itu selesai pada saat memutuskan itu. Tapi ternyata buntutnya di belakang itu banyak sekali. Buntut dari masalah ini. Masalah ini banyak sekali. Dan itu membuat kita tidak nyaman. Mau bertemu juga tidak nyaman. Mau menyapa juga tidak nyaman. Padahal Bapak Ibu sekalian, sebelum kejadian itu, ini wakil di diri saya. Sebelum kejadian itu, guru ini adalah sangat akrab dengan saya. Sering kunjung ke rumah saya sering ini dan akrab nih. Artinya sudah saling seperti saudara lah gitu ya. Tapi dengan peristiwa tersebut, sangat-sangat menjauh Bapak. Mau ketemu saja tidak mau. Dan itu, waduh, perasaannya sudah tidak ini ya. Akhirnya saya iseng-iseng tanya kepada salah satu ustadzah lain, "Ustadzah, kira-kira ada apa ya? Kira-kira kok saya dengan beliau itu kok ada perasaan tidak nyaman?" Terus ustadzahnya jawab, "Tuh, nggak tahu Ustaz. Kalau beliau itu masih menaruh perasaan tidak enak ke jenengan." "Oh, begitu toh Ustadzah." Saya dari situ baru tahu ternyata masalah yang saya putuskan kemarin itu ternyata mendatangkan madarat terhadap beliau ini. Kira-kira kalau saya lanjutkan, hati ini bagaimana? Deg-degan apa mboten? Deg-degan ya. Deg-degan Bapak, dan itu dampaknya tidak enak terhadap kesehatan. Dan saya setelah konsultasi dengan kesehatan itu, dan waktu itu saya juga sakit ya. Ternyata kalau kita memendam sebuah amalan tidak baik seperti itu, kira-kira apa yang diserang dalam tubuh kita? Lambung apa jantung? Jantung. Kebanyakan apa? Jantung, karena ada luapan emosi di dalam diri kita. Dan itu nyata Bapak Ibu. Saya divonis dulu waktu itu pernah sakit jantung menurut medis ya. Menurut medis sakit jantung. Ya mungkin faktornya banyak, salah satunya juga seperti itu. Akhirnya dari situ saya kalau saya teruskan, saya juga cinta kepada Allah, nanti ya kalau masuk surga atau tidak. Ya. Terus juga memadaratkan diri saya sendiri. Mau ketemu saudara saja kok ya pekewoh gitu ya. Akhirnya saya ngobrol sama istri, "Bun, tadi saya ketemu ustadzah. Kalau ustadzah yang dulu ada masa dengan saya itu masih memendam perasaan tidak enak atau sedikit kekecewaan dengan kita. Baiknya gimana gitu." Akhirnya ya sudahlah, kita merendahkan emosi kita, ego kita ya. Kalau mau menang-menangan tidak akan selesai kan ya. Akhirnya saya sama istri saya datang ke rumah ustadzah itu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ustadzahnya ini yang saya datangi itu Masya Allah senangnya minta ampun. Senang banget Bapak Ibu sekalian. Ya, artinya kita datang baik-baik ya, ke keluarga ini. Dan alhamdulillah disambut dengan baik oleh keluarga itu. Dan alhamdulillah dari situ perasaan tidak enak sudah mulai cair. Dan hikmahnya banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya ini adalah motivasi salah satu. Anak baru baca nih, kalau nembe mau sini. Ternyata di sini motivasi kita. Kenapa kok kita tidak disarankan di dalam agama kalau kita dimadoroti oleh saudara kita, kenapa? Sudah mengalah saja, nggak usah mengambil apa yang kita merasa rugi tadi. Minta haknya kepada Allah, atau kita maafkan, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata niku wonten hadisnya saking hadis nomor 3 kali niki. Hadis yang ke-32 ini. Alhamdulillah dari situ masalah sudah selesai. Niku kalau tidak kita selesaikan sangat bahaya sekali. Dan itu berada di lingkungan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Tidak memungkinkan, mungkin di ketakmiran masjid atau di kegiatan sosial yang lain terkadang juga ada seperti itu.
Makanya ini adalah salah satu motivasi kita. Wa yatafarraqu ala hada idza adara bika ahadun fala tadurruhu. Jika seandainya ada seseorang, saudara kita, teman kita, ya, atau teman sejawat dan sebagainya, apabila memadoroti, berbuat madorot terhadap diri kita, maka janganlah engkau berbuat madorot kembali kepada orang tadi. Nggih. Udahlah ngalah mawon. Nggih. Ora mboten lama-lama kan nggih. Hidup kan tidak lama nggih. Sudah maafkan saja. Insya Allah kesehatan kita juga baik. Bal atlub haqqaka minhu indal hakim, akan tetapi mintalah hakmu di hadapan pengadilan atau hakim tanpa engkau menghina orang tersebut. Karena kita takutnya berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Madarat yang sudah kita lakukan tadi. Atau kalau jenengan pengen dados tiyang, pengen jadi orang yang lebih baik lagi, kok itu mudah saya lakukan saat banyak orang yang berbuat madarat terhadap diri saya. Saya pengen lebih baik lagi. Apa yang lakukan? Au atlub haqqaka minhu indallah, atau engkau meminta hakmu tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah nggih. Makanya niki nak saged meraktekin niki hasilipun masya Allah. Suami istri kalau saling tuntut menuntut rame terus napa mboten? Rame terus. Makanya kalau niki nggih kadang nggih rame karena apa? Saling tuntut menuntut, haknya belum dilanggakan diminta, ya. Istri juga demikian. Makanya kalau kita sudah nerima saja, insya Allah hidup menjadi tenang, dan ketenangan itu akan banyak mendatangkan rezeki. Keluarga yang sakinah mawadah itu insya Allah rezekinya lebih lancar. Kemarin ada itu terapis itu menyarankan pasiennya supaya legowo dengan takdirnya. Di chat itu alhamdulillah setelah beliau menerima kejadian itu, artinya sudah pasrah ngoten sudah terima, damai dengan keadaan, alhamdulillah ada yang mentransfer sebanyak 100 juta. Itu wakil itu. Ada teman yang cerita di statusnya itu, dan beliau jadi terapis. Terus ini orangnya di Malang ya. Menyarankan ibu-ibu, banyak kejadian yang tidak enak karena gejolak-gejolak itu kan panas ya. Panas itu kan rezeki juga susah ya datang kepada kita. Nah, ini kan khususnya yang dimiliki adalah orang yang punya jiwa tenang ya. Kok bisa memaafkan orang lain gitu nih. Orang lain banyak madorot kok bisa menangkan. Ternyata ngoten Bapak. Coba nak kalau kita rame terus dalam rumah tangga biasanya apa? Rezeki seret apa lancar? Seret. Tapi kalau kita tenang, udah memaafkan, udah ini gampang aja ini, insya Allah rezeki juga lebih datangnya mudah. Ini kejadian kemarin yang teman itu menyarankan, dan kejadian sudah dipraktekkan oleh ibu-ibu. Alhamdulillah setelah melaksanakan saran antum, kemudian ada yang transfer 100 juta, nggak tahu bisnis apa ini, tapi ada kenyataan seperti itu. Lah anak jenengan dereng puas, kok pengen malih menjadi orang yang lebih baik lagi dari tingkatan pertama tadi, datang ke hakim pengadilan, kemudian jenengan kok masih bisa melakukan hanya minta haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Level yang tertinggi, au ta'fu anhu, engkau memaafkannya, wa ta'khudhu ajraka indallah, dan engkau mengambil pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Level tertinggi ini. Tiyang gampilan maafkan, wis tak maafkan, kesalahanmu apa kabeh wis tak maafkan. Karena dia yakin di sisi itu ada pahala saking Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bisa menerapkan ini, insya Allah kehidupan akan baik. Ya, orang yang memaafkan hatinya menjadi tenang. Karena apa? Kalau orang tidak mudah memaafkan, kalau dari segi kesehatan tadi, kalau terlalu emosi berlebihan, yang kena biasanya adalah dari kesehatan jantungnya. Atau kalau orang itu terlalu banyak sedih dengan masalahnya, kok banyak masalah terus diempat sendiri,
yang paling diserang apa? Ginjalnya. Dan itu sudah saya alami Bapak Ibu sekalian. Kesedihan yang mendalam mengakibatkan ginjalnya tidak bagus bekerja. Dan ginjal itu beragam api, ya. Api untuk darah yang membakar. Jadinya orang yang penuh semangat itu kan ginjalnya bagus, ya. Itu sudah saya alami selama 2 tahun 3 tahun. Ternyata kesedihan itu juga tidak bagus, ya. Kesedihan kok murung terus, sedih terus, mikirkan ini tidak bagus. Kan kadang ada orang yang ada masalah terlalu sedih berlebihan, atau ada yang emosi berlebihan. Makanya itu semua tidak bagus. Dan ini sudah saya alami 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Makanya saya sekarang pengen hidup biasa saja. Maksudnya udah ada masalah apa, dibuat gampang kemauan, dibuat gampang saja. Ya dah, kita hidup berapa tahun di dunia kan gitu ya. Itu juga lebih menyehatkan diri kita. Dan kita insya Allah kalau berbuat madorot ya, atau orang lain berbuat madorot, kita sudah kita maafkan. Ya. Benar nih. Dan keluarga saya ada yang dulu tidak mau memaafkan orang lain karena pernah mendapatkan ejekan itu ya. Ternyata yang karena ejekan orang itu menyebabkan dia sedih, lama-lama sakit limpa. Limpa ini kan apa biasanya? Lemesan itu loh. Biasanya keringat dingin. Kan wonten ya? Ya niku. Makanya kita mengambil faedah nih ya. Ini kaidah yang sangat agung Bapak. Idza adara bika ahadun fala tadurruhu. Jika seandainya ada seseorang yang berbuat madarat terhadapmu, maka janganlah engkau membalasnya berbuat madarat. Bal atlub haqqaka minhu indal hakim min ghairi masabatin. Akan tapi mintalah hakmu di hadapan pengadilan tanpa engkau mencelanya. Atau kalau kita pengen berbuat yang lebih, au tajlub haqqaka minhu indallah, engkau minta hakmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, au ta'fu anhu wa ta'khudhu ajraka indallah, atau engkau memaafkannya dan engkau panen pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Ya. Memang kalau kadang usia masih muda ini kadang berbeda. Kalau usia sudah 40 ke atas itu mikirnya lebih ini. Tapi kedulu kan kita itu egonya tinggi ya. Usia 25, 30 ini kan pengen idealisme, pengen sok-sokan loh. Ini kan. Ini loh aku nggak kadang-kadang. Ini kan nyata kalau nggak ngalami nyata. Kenapa dulu saya bisa memutuskan itu? Karena terkadang kita masih terpancing dengan idealisme kita, ego kita masih tinggi. Tapi akibatnya terkadang tidak kita pikirkan di belakangnya. Ya, dulu saya itu terkenal termasuk orang yang idealisme Bapak Nusinen, dan egonya sangat tinggi sekali. Makanya ya kadang mengkhawatirkan seperti itu. Saya dipahami ya. Hasilnya apa Bapak Nusinen? Kalau kita bisa mengamalkan faedah yang ke-11 tadi, orangnya kok mudah memaafkan, sudah gampang enakan. Walau saron nasu ala hadal hadis la solahatil ahwalu. Seandainya semua manusia bisa mengamalkan hadis ini Bapak dan sekalian, sungguh segala keadaan akan jadi baik. Keadaan jadi baik. Seandainya semua manusia bisa mengamalkan hadis ini, walau saron nasu ala hadal hadis la solahatil ahwalu. Seandainya manusia itu berjalan sesuai dengan hadis ini, maka sungguh masalah itu akan jadi baik. Tapi tidak mudah, mboten gampil. Kalau nurunkan ego dulu waktu itu juga tidak mudah. Makanya kenapa kalau kita rapat dengan yayasan itu Bapak Presiden, yayasan itu pengennya berada di atas terus. Padahal masalah itu sebenarnya mudah dihadapi loh. Dengan apa? Kinten-kinten dengan apa Bapak Presiden? Kalau kita di dalam dunia pendidikan ada yayasan, ada pimpinan yayasan, kemudian ada guru-guru itu masalah itu kadang nggak selesai. Masalahnya apa? Karena yayasan itu terkadang tidak mau menurunkan egonya untuk ngobrol dengan sejajar dengan guru-gurunya. Makanya banyak keluhan yayasan tentang guru ngeluh tentang yayasan, karena tidak mudah untuk menurunkan
ego seseorang itu. Tapi ini faedahnya sangat ageng. Lakinnal nufusa majabulatun ala suhi wal udwan. Akan tetapi nafsu itu akan membentuk seseorang itu kikir dan suka dengan permusuhan. Ya. Walau saral asu ala hadal hadis la salatil ahwalu. Lakinan nufusa, akan tetapi jiwa-jiwa itu membentuk seseorang lebih cinta terhadap kekikiran dan permusuhan. Ya. Lesing kathah napa nipun setan kan. Nek kita seumpami kula dengan ustadzah tadi yang gitu terus sampai hari kiamat, yang rugi sinten? Kula napa setan? Kula piyambak kan nggih. Nah, setane ora ana napa? Menang kan nggih. Makanya karena setan pasti akan mengulik titik lemah kita di mana dia bisa masuk. Makanya kebanyakan manusia kalau dari faedah hadis ini, lakinnan nufusa majabulatun alan suhi wal udwan, akan tapi jiwa-jiwa itu akan membentuk ya, akan suka terhadap kekikiran dan permusuhan. Karena yang membakar apa? Setan. Dan itu tidak mudah Bapak Nasir. Artinya kita menurunkan ego kita, bersifat mengayomi dan sebagainya itu tidak mudah. Karena apa? Harus melawan setan tadi. Tapi insya Allah kalau kita berusaha, kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa? Suami itu kadang kalau kita minta maaf kepada istri kan kita juga kadang ada rasa ini ya. Bun, kalau nyuwun pangapunten, ndak mau sampun berbuat salah, ini kadang juga nggih. Oh, apalagi yang pinter-pinter nih, bapak-bapak yang pinter itu untuk minta maaf terhadap istri juga kadang juga aku pinter ya, kon minta maaf, nggak iso kan gitu ya. Ya. Makanya ini kita harus ini ya, faedah hadis ini sangat banyak sekali. Makanya Masya Allah hadis ini sangat agung. Itu bagi orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga ibu-ibu ya, untuk minta kepada suami terkadang juga tidak mudah. Makanya kita harus legowo Bapak ya. Kalau ada ibu-ibu yang berbuat mungkin belum kita ridhoi amalannya, kita lapang dada mawon. Ini supaya muncul kebahagiaannya. Kalau semakin ibu-ibu semakin ditekan itu terkadang tidak muncul kebahagiaan dan kecerdasannya. Makanya tadi Bapak Nusirlan, bahasa dakwah yang selama ini belum digarap oleh orang-orang sunnah adalah dakwah yang berkaitan dengan hati dengan hati. Mengapa kok kita sering kajian tapi hati kita gersang? Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih, kita kajian sering kajian, tapi hati kita terkadang merasa gersang, panas. Itu nyata, itu banyak. Karena selama ini jarang ustadz yang menggarap bahasa cinta di dalam menyampaikan dakwahnya. Pakainya kebanyakan bahasa apa? Bahasa logika dan bahasa amalannya. Ya, sehingga terkadang pulang kajian tidak membekas ilmu apa yang didapatkan dari kajian tadi. Yang sedih masih suka sedih, yang emosi masih suka emosi, yang temperamen masih temperamen, yang ini temperamen, hatinya terkadang tidak tersentuh dengan kajian-kajian tadi. Makanya udah ya, kesempatan kita untuk bisa merenungi kajian pelan-pelan saja, tapi bisa memahami makna dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya ini. Ya. Makanya dakwah yang belum tersentuh adalah dakwah yang kaitan dengan bahasa cinta, bahasa hati, hati dari ke hati. Coba kalau kita, dan di dalam sistem pendidikan Bapak Nusilian, kalau seandainya orang Barat itu mengapa tidak menanamkan proses pendidikannya dari pendidikan hati? Karena mereka tahu bahwa kalau umat Islam ini anak-anaknya dididik dengan bahasa cinta, bahasa hati, maka kekuatannya akan luar biasa sekali. Ya, kekuatannya akan luar biasa sekali. Tapi sekarang ini pendidikan kebanyakan adalah apa? Kebanyakan pendidikan apa? Logika dan
fisik mawon, tapi hatinya kosong, makanya gersang. Hafal Al-Quran tapi hatinya panas gersang. Kajian tapi gersang, ya. Sering baca Al-Quran tapi masih gersang, karena terkadang hatinya belum disentuh, ya. Makanya terkadang kita harus ini ya, tahu apa yang harus kita lakukan dengan dakwah ini. Mugi-mugi ya, semoga jamaah di Babus Salam ini bisa memahami kira-kira apa urgensi dari kita ngaji ini. Tidak hanya sekedar datang kemudian pulang tidak ada perubahan, ya. Bicaranya masih kurang baik, kurang sabar, kurang syukur, kurang ini dan sebagainya. Walaupun itu ada perubahan, tapi kita berusaha untuk menggali lagi kebutuhan diri kita ini. Mungkin secara ilmu kita sudah mendapatkannya, tapi kurang murajaahnya, kurang memahaminya. Jadinya tidak bisa kita amalkan. Ya. Padahal kalau jenengan mendidik anak ini saya juga termasuk orang yang kesulitan, Bapak Ibu. Kesulitan bagaimana mendatangkan proses pendidikan itu dari hati ke hati. Kesulitan. Tapi kalau jenengan sudah diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, mempunyai tipikal orang yang bicara dari hati ke hati, insya Allah akan lebih nikmat lagi. Artinya kalau kita ngobrol itu connect gitu ya, nyaman. Insya Allah dari itu anak-anak kita tidak mudah mendapatkan trauma. Karena kebanyakan yang terkadang tidak disadari, kita mendidik tapi membuat kerusakan dalam jiwa anak itu. Karena nama boten itu bisa masuk ini la doror wala diror, maksudnya ini. Ucapan kita yang tujuannya baik tadi tapi menyakiti anak kita atau keluarga kita, masuk nama boten ini la doror wala diror. Ya. Karena di awal kemadharatan itu bisa berbuat ucapan maupun perbuatan. Ya. Makanya kita harus berusaha nih Bapak Ibu sekalian, bahwa ada satu lahan dakwah yang belum tergarap kita adalah bahasa hati dari hati. Bahasa yang mana kalau kita itu mau mendalaminya, insya Allah dakwah kita lebih hidup lagi. Dan orang pulang dari kajian akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak hanya sekedar ilmu saja, tapi dia merasa seakan-akan ini sudah terpenuhi di kajian ini. Ya, demikian juga orang yang membaca Al-Quran sudah akan mendapatkannya. Niki berarti walau saron nasu ala hadal hadis la salahatil ahwalu, seandainya manusia itu berjalan di atas hadis ke-32 ini la doror wala diror la salahatil ahwalu, sungguh segala keadaan itu akan menjadi baik. Ini akan menjadi baik. Tentu pendidikan Islam ya, di dalam keluarga tidak akan ada trauma. Tapi terkadang kita masih mendapatkan banyak trauma di dalam keluarga kita, di dalam pendidikan kita. Kenapa? Karena terkadang ucapan perbuatannya banyak memadaratkan anak kita atau istri kita atau suami kita atau tetangga dan lain sebagainya. Makanya Bapak Nasiran harus benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang apa seperti itu? Terkadang kita karena apa tadi? Lakinnan nufusa majbulatun ala suhi wal udwan. Akan tapi terkadang jiwa itu membentuk untuk mencintai karakter kikir dan permusuhan. Ya kan? Misalnya kita terhadap anak, misal saya sendiri ya, terhadap anak nggak nurut-nurut karena saya mungkin kurang sabar di dalam mendidik anak itu dan pengennya cepat sesuai dengan target kita. Padahal itu semua di sisi hidayah itu di sisi Allah, apa di sisi kita? Di sisi ini si Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi terkadang kita termotivasi untuk supaya cepat berubah. Makanya kalau kita tidak sabar, biasanya yang muncul adalah ucapan kita yang tidak enak atau perbuatan kita yang
menyakiti. Masya Allah, ini hadisnya sangat agung terkaitan dengan la darara wa la dirar. Dan jangan bisa mempraktekannya di dalam diri kita. Mumpung kita masih ada kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hidup masih ada, jangan membawa dosa yang berkaitan dengan kemadaratan ini, baik dengan diri kita atau dengan orang lain. Mendingan kita panen pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita panen pahala dengan emosi kita. Dengan emosi atau dengan sesuatu yang tidak kita cintai sebenarnya, tapi kita karena nafsu tadi lebih menonjol seperti itu. Sebenarnya Pak, sama ada Pak? Di mana? Sudah ada? Oh ya. Monggo Pak Didik melantarin. Kita lanjut sekedar ya. Lakinan nufusa majbulatun ala suhi wal udwan, akan tapi namanya jiwa itu akan membentuk untuk mencintai terhadap kekikiran dan permusuhan. Akibatnya apa? Akibatnya fatajidur rajula yadurru akhahu. Karena seseorang itu lebih mencintai kekikiran dan permusuhan, maka terkadang kita banyak mendapatkan seseorang itu memadaratkan, berbuat madarat terhadap saudaranya sendiri. Fatajidur rajula yadurru akhahu wa tajiduhu yahsulu minhu dararu, maka temannya tadi akan mendapatkan kemadaratan dari orang yang berbuat madarat tadi. Wala yarfa'ud darar, dan tidak melepaskan kemadaratan tadi. Artinya saling balas membalas. Niki saking hadis ke-32. Fatajidur rajula yadurru akhahu wa tajiduhu yahsulu minhu dararu wa la yarfa'u darar. Karena suka kekikiran dan permusuhan, biasanya apa? Saling balas membalas. Dan itu pernah saya alami juga Pak Presiden. Pada saat saya mendapatkan itu amanah untuk membuat kursi, meja untuk sekolahan, saya pesan ke sebuah mebel di Pasuruan. Awalnya baik, artinya pada saat pesan kan kita baik-baik ngomongnya karena uangnya masih keluar kan uangnya masih keluar. Terus pada saat pengiriman tidak sesuai dengan speknya, terus saya tegur, Pak, ini nggak sesuai dengan spek yang kita bicarakan tadi. Nah, qadarullah pada saat itu saya terpancing dan saya ikut marah pada waktu itu. Padahal sebenarnya tidak boleh. Supaya apa? Yarfa'ud darar, supaya kemadaratan itu tidak timbul lagi dengan kemarahan tadi. Kalau kita saling marah-marah nanti saling madarat. Minimal kalau kita marah napa? Ucapan kita tidak baik atau hati ini menjadi deg-degan. Dan itu pakai nyata. Setelah itu saya tadi mengalami sakit tadi. Ini mengalami sakit. Karena apa? Panas. Waktu ada masalah itu. Walaupun sebelumnya sudah ada sakit ditambah kejadian itu tambah sakit lagi. Banyak buatan saya tidak baik karena apa? Jiwa itu selalu dimotivasi untuk permusuhan dan kekikiran. Sehingga kita banyak mendapatkan entah itu suami istri, teman, saudara, tetangga, atau lingkungan yang lebih lebar, biasanya ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, misalnya hubungan yang tidak baik. Karena sumbernya apa? Sumbernya jiwa itu banyak memotivasi orang untuk berbuat pikir dan permusuhan tadi. Tapi karena kita termotivasi dari faedah yang ke-11 bahwa kita ingin panen pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan apa Bapak udah jelaskan? Kalau ada masalah seperti itu, kenapa? Bersabar dan
Kalau bisa memaafkan. Ya, legowo, minta maaf. Kalau bisa kita minta maaf itu lebih utama lagi. Dan ini benar Pak, kalau sudah saya praktekkan dan alhamdulillah setelah saya praktekkan itu gejolak jiwa ini berkurang. Ini setelah saya praktekkan dengan ustadzah tadi nih, itu yang awalnya deg-degan dan sebagainya itu, setelah itu saya lakukan, alhamdulillah terurai. Karena apa? Ya, kita yakin bahwa kalau kita minta maaf duluan, insya Allah kita mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan kita menjadi permainannya setan. Nanti yang menang adalah setan, kita menjadi kacungnya setan. Ya, karena apa? Tadi lakinan nufusa wajabulatun ala suhi wal udwan. Karena yang memanas-manasi untuk bermusuh sinten? Setan. Ya. Nah, niku poinnya ya, bahwa la darar wala dirar. Poinnya sangat banyak sekali. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa kita bisa mengurangi kemadorotan terhadap orang lain dengan memiliki sifat pemaaf. Sifat pemaaf, tentunya dengan sabar. Karena apa? Kalau kita tidak suka memaafkan, tidak sabar, yang rusak adalah diri kita sendiri. Entah kita mendapatkan dosa atau kita mendapatkan penyakit. Kalau itu Allah sayang pada kita, nih. Kalau Allah tidak sayang dengan kita, mungkin dosa kita itu akan dibawa di akhirat, itu akan lebih berat lagi. Terkadang Allah mempercepat kita dengan sakit untuk apa? Mengurangi dosa kita. Dosa kan banyak kaitan dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara dan sebagainya kan. Makanya terkadang Allah karena cinta dengan kita mendatangkan penyakit supaya apa? Kita tahu diri. Kira-kira apa yang pernah kita lakukan kok sehingga Allah mendatangkan penyakit tersebut. Dan yang paling baik apa? Kita mempunyai sifat pemaaf. Itu insya Allah hati kita akan lebih tenang, jiwa kita juga akan lebih, dan yang paling utama Bapak Ibu, rezeki kita juga akan lebih. Rezeki ini seret apa lancar? Lancar insya Allah. Orang yang tenang, keluarga tenang, keluarga tidak ada ya masalah dan sebagainya, insya Allah rezekinya lebih tenang, dan anak istri pun lebih nyaman. Insya Allah demikian ya. Pokoknya bahwa la darar wala dirar, kita bisa mengambil banyak faedah ya, supaya kita tidak mendatangkan madarat terhadap diri kita sendiri maupun orang lain. Dan salah satu motivasi kita adalah kita punya sifat maaf untuk kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita masih hidup dan kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita. Mendingan kita banyak berbuat kebaikan. Mungkin itu Bapak Ibu yang sekalian yang bisa kita baca dan kita pelajari pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semuanya, memberikan kita keikhlasan dan kesabaran, ketawaduan, sehingga kita bisa mengamalkan hadis yang ke-32 ini. Supaya apa? Supaya kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita dihisab di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga memasukkan kita ke dalam surganya bersama anak istri kita dan orang yang kita cintai, sampai kita bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kalau ada kurangnya dari diri kami pribadi, kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد